Halo guys, balik lagi sama gua. Sekarang gua di sini sama teman gua. Gua pengen coba bikin konten omongan ngarun gitu. Bisa dibilang gitu sih katanya OMG ya kan. Omongan ngarun gitu. Nah, gua di sini sama sahabat gua namanya Fahmi. Ya, dalam kesederhanaan ini kita coba buat bikin video gitu kan, bikin obrolan yang mungkin ada sedikit ngasal, kayak konten gue biasanya omong ngasal dan ada sedikit isinya lah, ada dagingnya karena teman gue gemuk jadi ada isinya gitu kan. Ya, gue senang aja ngobrol sama dia dari dulu, bahkan dari gue zaman gue sekolah sampai sekarang gue sering banget diskusi sama dia. Mungkin gue sekarang mau diskusi sama dia apapun itu, masalah apapun itu, ya pasti ada aja yang menurut gue tuh obrolan kita tuh beda dari yang lain menurut gue ya. Secara keseluruhan, secara umum gitu, gue ketika gue circle yang lain ya bahasa basi, cuman sama dia gitu beda aja gitu, ada aja yang ngobrolin, ada aja yang diskusi, itu beda aja tuh. Bener gak sih? Kalau orang kan ngobrol ya cuma sekedar ya biasa ya. Ya, ujung-ujungnya main handphone gitu. Ya, itu kalau menurut Renner, kalau menurut saya sih nggak tahu. Saya gaya-gayaan Kalau menurut gue nggak tahu gitu. Karena gue nggak bisa menilai dan gue nggak bisa mengakui. kenapa lu gak bisa nih? Bisa kan apa ya, kayak Ini kita mencoba menilai doang, bukan berarti menjudge atau apa kan. Coba lihat sudut pandang lu. ya kayak guru aja, guru kan ngasih soal nggak mungkin dia nilai sendiri. Nah kerjanya sih soal dia harus nilai lah. Iya, tapi kan yang harus yang ngejawab itu kan siswa. Silakan aja gitu modelan. Tapi kan lu yang menilai, walaupun mereka kan ngasih jawaban. Iya, tinggal kita yang nilai lagi benar atau enggaknya kayak gitu. Jadi kita nggak bisa menilai soal yang kita bikin sendiri, itu kan sama aja kayak ya apa gunanya gitu lo bikin soal kayak Bukan gitu. soal lu menilainya, lu menjawabnya. Iya, menjawab dan menilai sama Analogi lu aneh ya. aneh. Iya, orang gue belum bakar lu udah bakar aja. Turun ke perut nggak enak, harus tahan dulu. Ya gue kan gak biasa nih. Lu masih nggak debatin gue habis makan setelah makan. Iya, tadi habis makan begitu, habis makan dia langsung rokok, itu kan gak nikmat. Bagi gue Iya, nikmat. bagi lu kan nikmat, tapi kan bagi sebagian orang kan mungkin dia mempertanyakan kenapa ya aku kok kalau habis makan gua ngebakar, perut gua mual atau kepala gua pusing ya, karena lu ada dualisme di situ, maksudnya kayak Dualisme. bukannya dualisme sih, kayak ya lu habis makan yang tadinya lu harus menikmati rasa kenyang itu, rasa makanan itu, terus lu langsung lu datengin hal yang baru kayak gitu kan, rokok kayak gitu, jadi kayak campur aduk kayak gitu, jadi ya efeknya ya mual kayak gitu, ya, nggak enak, kurang kurang pas gitu. Jadi tahan dulu, jeda dulu, kalau udah lu benar-benar menikmati rasa makanan lu, baru lu bakar, lu ngerokok, tuh benar-benar nikmat lu dan dapat nikmat makanan lu di dalam perut, lu kenyang, lu nikmat apa namanya, eh habis makan lu ngerokok, yang orang bilang asem, habis makan asem, gimana asem, lu ngerasain nikmat aja belum lu udah bilang asem, apaan yang asem? Ketek lu. Kata gue. Tapi enggak, bagi gue abis makan langsung berasa asam. Ya lu, Gue harus ngerokok. iya, Tapi gue pernah coba untuk berhenti merokok. Jadi kayak benar gue kurangin rokok gue sampai sehari tuh bisa gue sebatang doang. nggak ada duit. Enggak serius, ada duit. Cuman gue benar-benar berusaha untuk sampai sebatang. Ketika gue down, ketika mental gue down gitu, baru gue ngerokok langsung kenceng kencang lagi. Padahal gue udah hampir mau goals gue berhenti ngerokok. Itu sebenarnya kita bisa berhenti ngerokok, cuman gara-gara apa nih? Merokok kan gara-gara psikis.
bukan karena kebiasaan doang, kayak eh, dia itu seakan-akan tuh dopingan. Banyak ngerokok kan dopingan. Iya. Ketika lu stres, lu butuh penenang gitu, ya lu ambil rokok. Itu kan ngerokok. Tapi masih masih bersyukur juga ketika lu dopingan lu cuma rokok doang, timbang dopingan yang lain-lain kan kayak minuman keras, terus sampai ke narkoba gitu kan. Nah, rokok masih mending lah, walaupun itu sebenarnya ini rokok dopingan kita. Banyak yang orang rokok karena di Indonesia tuh banyak orang-orang stres gitu kan, yang mentalnya down, Iya. butuh dopingan. Terus lu berhenti ngerokok kenapa? Karena motivasi. Lu bahas dopingan, goblok aja. Kan dopingan Stres, gini stres. Ya, berarti lu stres juga karena kebanyakan ngerokok. iya. Bisa jadi kan? Enggak, bukan stres karena gue kebanyakan merokok, enggak. Jadi kan motivasi itu beda-beda. Dopingan kan sebenarnya motivasi juga. Iya, motivasi juga. Nah, motivasi ini untuk berhenti ngerokok. Gitu kan. Lu udah dopingan lu jangan ini, dopingan gue tuh gua yang ngasih motivasi gua, yang ngasih motivasi ke lu gitu. Ya udah gue berhenti ngerokok karena motivasi lu sebagai seorang yang sosok yang gue termotivasi gitu kan. Tapi pada akhirnya yang motivasi gue itu yang ngancurin gue. Jadi gue ngerokok lagi. Tapi tergantung sih kalau ngerokok itu banyak kan orang ngerokok, lu kenapa sih ngerokok? Kenapa gue ngerokok aja gitu, kayak nggak ada filosofinya gitu. Rokok itu kayaknya banyak yang gencar rokok, apa yang namanya, bikin paru-paru sakit begini kan, rokok membunuhmu bukan membunuh saya. Kan itu tulisannya gitu nih, ada peringatan tuh, merokok bukan ini, apa sih, kita nggak ada. Oh, udah beda, udah beda kata-katanya. Dulu di sini peringatan ada, rokok membunuhmu. Ah, ya kan? Karena udah viral, rokok membunuhmu bukan membunuh saya. Gitu. Berarti kalau secara filosofi rokok itu ya bukan hal yang perlu ditakutin sih. Sebenarnya hal yang perlu ditakutin sebenarnya pikiran lo sendiri tentang rokok itu. Dan lagi-lagi ya mindset lu, pikiran lu, terus juga kayak gue aja, gue pernah vakum nggak ngerokok 7 tahun sih, kayak beberapa tahun gue nggak berhenti ngerokok gitu kan. Dan gue ngerokok lagi nih karena dia nih anjing. Jadi itu kan dulu gue belum berfilosofi tentang rokok gitu kan, gue jadi kayak ikut-ikutan tuh, kayak ya circle gue pada ngerokok, gue doang gitu yang nggak ngerokok ya kan, daripada gue jadi perokok pasif ya gue ngerokok lagi gitu kan. Tapi secara beriringan waktu, berjalannya waktu gitu tuh, itu tuh gue kayak menemukan arti yang menurut gue sendiri gitu. Rokok itu ya ada baiknya ada enggaknya. Baiknya itu tergantung diri lu mau filosofi rokok tersebut kayak gitu. Kalau lu mau filosofi kayak rokok itu sebagai penenang, sebagai teman ngobrol, sebagai teman berbagi cerita, untuk yang laki ya, untuk yang laki gue tanggapnya. Mungkin kalau untuk yang wanita ya bisa jadi kayak gitu kan, maksudnya ya mungkin kayak begitu juga wanita, apa namanya, kayak ngambil pelajaran juga kayak gitu. Kayak gitu. Filosofinya kayak begitu. Kalau yang buruknya gitu kan, tadi kan gue bilang ada sisi baiknya ada sisi buruknya. Sisi buruknya itu ya kata-kata orang yang berkata kepada lu, yang bilang kepada lu tuh bahwa rokok itu jangan rokok mulu, sakit begini, paru-paru begini, nggak ngeliat tuh di gambar rokok begini. Ini bukan gue menganjurkan dulu pada ngerokok, bukan. Jadi ini ya filosofi buat diri gue sendiri yang gue alamin, yang gue pikirin kayak gitu kan. Ya itu kalau omongan yang nggak baik itu tentang rokok terhadap diri lu, secara nggak langsung tuh itu masuk ke dalam bawah sadar lu, dimana rokok itu berbahaya, sakit paru-paru, jantung atau apapun itu.
itu yang secara nggak langsung kayak begitu. Ketika lu tidak menolaknya bukan dengan kayak langsung ngomong kayak gitu, enggak, menolak dengan kita ngomong ke diri kita sendiri aja gitu tentang apa perkataan itu. Jadi seolah-olah itu bukan bukan untuk gue kata-kata itu kayak gitu. Itu sih. Dan kalau lu mau sehat lagi-lagi kalau ngerokok jangan ganti-ganti Apanya? rokoknya kayak gitu, jangan jangan ganti-ganti. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Sebab dari yang gue riset, yang gue alamin dalam kehidupan gue beriringnya gue merokok, secara nggak sadar gue menemukan filosofi yang mungkin itu bukan filosofi gitu kan istilahnya. Itu gue udah berkali-kali gue ganti rokok jenis ini, rokok merek ini, rokok merek ini, rokok merek ini, kayak gitu kan. Sampai suatu ketika gue menemukan salah satu produk rokok itu yang bikin gue tuh nyamannya itu ketika gue lagi ada problem tuh gue merokok banyak, itu gue nggak ngalamin yang namanya pusing atau sesak tenggorokan, nggak ganjel. Karena kalau lo nggak cocok itu sebenarnya sih gampang ngerasainnya. Ketika lu ganti-ganti rokok kayak gitu kan, ya mungkin ganti-ganti rokok karena dia tidak berprinsip dalam rokok kayak gitu kan. Merokok harus ada prinsipnya. Harus ada prinsipnya. Itu udah filosofi prinsip juga. Nah, harus ada prinsipnya. Apa sih prinsipnya? Kayak prinsipnya kayak kebanyakan orang gonta ganti rokok yang gue tanya ini tuh kan, yang tadinya rokoknya produk A, tahu-tahu dia ganti berbagai macam produk dengan banyak alasan yang gue mau nyobain. Padahal sejatinya di gonta ganti itu ya karena nggak ada duit. Nah itu kan di situ prinsip. Iya, karena nggak ada duit. Nah prinsip yang prinsip hidup dia tuh yang nggak punya prinsip gitu, nggak ada pendirian. Tapi kalau gue sering gonta-ganti rokok karena gue pengen rasanya aja. Ya itu kan Gue bosan rasanya. iya itu kan untuk yang Kadang gue mentol, kadang gue iya, kretek, kadang gue filter. itu kan tergantung dari apa namanya dia ngerokok, mungkin dia mau ngerasain atau apapun itu, mungkin dia perasa atau apapun itu gitu. Itu kan untuk menjaga kesehatan diri lu sendiri. Yang lebih terpenting tuh kalau merokok, jangan lupa minum air putih lo ngerokok ini untuk laki-laki. Gue kasih tahu, lo habis ngerokok sebatang 2 batang bahkan nggak tahu lo sebungkus, lo harus banyak minum air putih coy. Bukan cuma sekedar kopi, itu yang bikin jantung lo lemah, yang bikin lo batuk habis itu tuh karena kurang dorongan ini nih air putih. Ini air putih sebenarnya masya Allah banget kalau bisa gue bawa agama kayak gitu. Emang kalau dalam agama air putih apa? Itu kan tapi ya ciptaannya Allah. Iya tahu. Kayak gitu. Ya, semua kan ciptaan Allah. Iya benar. Tinggal lu masukin aja. Tinggal disambung. Kayak gitu guys, karena lu kalau merokok, lu udah penuh asap gitu kan. Lu timpa dengan kopi doang, dengan minum-minuman yang bermanis kayak gitu kan, tapi lu lupa minum air putih yang banyak kayak gitu. Nah itu bikin lu ini ya, bikin lu habis after test kalau kata chef gitu, after test itu ya lu batuk, bangun tidur lu sesek kayak begitu karena lu kurang minum air putih. Tapi emang banyak sih orang-orang perokok yang malas buat minum air putih karena bagi mereka nggak enak gitu merokok sambil minum air putih, itu jadi hambar rasanya. Iya, karena mereka cuman sekedar ngerokok doang. Itu yang justru bikin lo lebih cepet batuk atau apapun gitu. Sebab dari pengalaman gua ngerokok sebanyak apapun, tapi gua paling batasin kalau dalam satu hari itu paling banyak itu ya sebungkus, paling 12 batang atau 13 batang gitu. Jangan lebih dari itu sebenarnya kalau lu lagi Kalau lu ngebatasin diri lu ya. gua
ngebatasin diri gue kayak gitu. Lu juga harus, ya kalau lu sekedar ngerokok doang itu lu bakalan habis kayak gitu. Tapi gue orangnya kalau gue di rumah ya, karena gue nggak berkegiatan, jadi gue ngerokok gue agak sedikit kalau di rumah, karena gue nggak ngapa-ngapain atau ya udah di dikit. Tapi kalau di luar gue lagi ngobrol gitu atau gue lagi berkegiatan, rokok gue kenceng, Ya, bahkan sehari itu bisa 2 bungkus lebih makan. ya, itu salah satu lu kayak yang tadi lu bilang apa kayak ngebatasin. Nah itu ngebatasin di situ juga. Tapi gue orangnya nggak suka ngebatasi diri sih. Bagi gue ngebatasi diri tuh nggak enak, Ya, nggak bebas. ya emang, kalau lu bilang lu ngebatasin diri gak bebas, kenapa lu bilang kalau lagi di rumah gua nggak ngerokok? Itu kan sama aja lu Ini ngebatasin. bukan ngebatasin karena emang nggak ada kegiatan, karena Ya emang di rumah lu nggak ada kegiatan, lu makan atau lu ngapain? tapi kan beda, otaknya kan nggak bekerja. Biar bekerja kan harus merokok yang banyak gitu kan. Ya, ngomong dong, jadi enak gua ngebalasnya juga enak. Kan lu secara gua belum. secara otak. Pikiran Kan kayak gua gitu aja. lu otak lu kemana-mana gitu. Terpanjang lagi. Ya kan gue nggak jelasin ini, gue nggak Iya. jelasin. Lu nya aja langsung menjudge diri gue kayak gitu. Nggak boleh negatif tinggi, nggak boleh. Negatif thinking itu kan sesuai dengan apa yang lu sampaikan, sudut pandang yang lebih luas gitu ya. Kalau menurut lu kayak gitu ya udah, aku nggak mau berdebatin. Nah, lu aja yang merokok sambil minum air putih masih Batuk karena kagak ke apa ya, isapannya itu nggak sempurna. Kalau isapannya sempurna lu bukannya nggak sempurna, lu perokok newbie Beo. kalau perokok aktif dia tidak membatasi tentang apa yang lu sampaikan itu, walaupun nggak berkegiatan atau apapun kayak gitu. Kalau yang perokok aktif tuh nggak ngebatasin kayak gitu, apapun tuh walaupun otak lu nggak bekerja tetep aja lu ngerokok. Wis sahur. Iya, sahur di bulan puasa baru jam berapa, jam 3 disuruh bangun sahur. Ya nggak apa-apa kan jam 3. Padahal mah kalau udah waktunya imsak ngerokok aja, maksudnya makan aja, minum aja. Yang berhentinya, yang memulainya puasa itu kan azan subuh. Habis selesai ajan baru mulai. Pas azan goblok. Ya, kata orang ada yang bilang kayak gitu habis ajan. Ya, nggak tahu orang ilmunya kayak gimana. Yang gue tahu Kan mah gue sih pernah pas dengar, azan. lu kalau masih ajan lu masih boleh minum gitu. Boleh kalau lu lagi Pepet. kepepet tanggung gitu tuh masih ini ya. Tapi jangan ngajain belum habis Pas selesai masih minum. minum gitu. Tapi kalau di Arab, di luar negeri ada nggak sih kayak gini? Lah beda di sini doang paling beda dari Indonesia. Kayak luar biasa banget Indonesia, nggak tahu. Banyak kan orang-orang, bahkan yang sebenarnya orang-orang besar gitu ya, yang bisa keluar negeri, mereka udah sering keluar negeri gitu. Tapi menurut mereka masih ada di Indonesia ketimbang keluar negeri. Kemarin saudara gua ke Turki gitu. Dari segi makanannya itu masih enakan Indonesia. Iya. Soalnya kelihatannya gua ngeliatnya mewah gitu makanannya gitu, dan bikin status gitu. Tapi pas gua dia ngerasain tuh hambar, kagak ada rasanya. Malah enakan masakan Indonesia kemana-mana gitu. Indonesia kan kuat gitu bumbunya, ini aneh rasanya. Terus sebenarnya apapun itu, dari segi apapun itu Indonesia lebih enak, lebih nyaman. Kayak kita harus bersyukur. Walaupun katanya kayak misalnya ada tawuran, ada apa, itu lengkap. Iya, sisi negatifnya kan gitu. Tapi sisi positifnya lebih banyak ketimbang negatifnya. Negara kita tentram, damai, toleransi apa. Lagi-lagi nih, gue kenapa gue batuk? Karena ini rokok bukan rokok yang Lu biasa. Iya biasa gue. Gitu. Karena emang tadi bukan gue udah berprinsip gitu. Emang lagi belum ada duitnya. Kalau ada gue selalu beli bungkus rokok biasa gue. Kayak gitu. Ini salah satu tandanya begitu. Kalau lu mau sehat kayak gitu. Kayak gue batuk karena bukan rokok gue. Tapi gue
Gue kan perokok dari kecil ya, gue dari pas gue SD udah banyak banget ngerokok merek-merek yang lain gitu, dan gue nggak sebanyak kayak lu, berarti gue udah profesional, lu masih newbie. Bukan profesional, bukan bukan newbie ya. Bukan, itu kan kembali lagi ada perokok yang benar-benar dia ngerokok karena filosofi atau karena tes dalam rokok tersebut, karena dia berprinsip. Kalau yang banyak-banyak begitu ngebatuk, ya itu namanya rokok asbak anjing. Bukan asbak begitu, apa aja asbak kan begitu, rokok apa aja kan masuk istilahnya buat buang Gue asbak. dong. Iya lu berarti lu bukan bukan rokok profesional ataupun gue yang newbie, bukan, lu mulut asbak anjing. Jadi rokok apa aja masuk kayak gitu, yang penting istilahnya yang penting tetap ngebul. Iya, yang penting ngebul bos, yang penting masih bisa ngerokok. Kayaknya kalau nggak ngerokok tuh nggak hidup anjing. Iya sih. Kalau nggak ngerokok tuh nggak hidup bagi gua. Lu masih bisa ngerokok tuh masih bisa hidup. Lu bayangin aja kalau lu lagi sakit gitu. Lu tadi bilang pas tadi di sebelumnya itu, gua kalau di rumah nih lagi ngapa-ngapain, gua nggak ngerokok tuh alasannya. Bukan nggak ngerokok, jarang ngerokoknya, nggak banyak. Berarti lu nggak hidup. Emang nggak hidup. Emang iya mati. Kan kalau lu lagi hidup lu lagi beraktivitas. Ya. Kalau bagi gua kalau Tapi ngomong tuh harus sinkron, ucapan sama tindakan tuh harus sinkron. Jadi tidak memunculkan hal-hal yang membuat orang itu berpikir negatif. nah, berarti lu aja negatif. Bukan berpikir negatif sih. Kayak apa ya? Pakai analogi sih, kayak logika gitu, kayak masa iya lu tadi bilang begini, terus lu bilang begini lagi, kan nggak sinkron anjing kayak gitu. Bener lu yang mana kayak gitu, bunglon lu kayak gitu. Bukannya negatif gitu, untuk kayak menunjukkan aja oh dia begini orangnya gitu. Apa yang diucap, apa yang dilakuin beda. Itu yang biasanya dilakuin oleh cewek-cewek itu, ya aku sayang sama kamu ay. Oh jadi cewek-cewek. Jangan menjudge perempuan seperti Oh iya maaf enggak semua perempuan, tapi ada sebagian gitu. Enggak melulu perempuan sih, laki-laki juga gua gitu, sama. gini-gini, walaupun gini-gini gua pembela perempuan Iya gitu. Walaupun gua seorang laki-laki gua harus membela perempuan. iya kan, iya sih, tapi kan gua nggak ngomongin nama. Pada umumnya kan begitu yang kita alami. Ya nggak cuma cewek doang sih, cowok juga sama kayak begitu. Berarti kesetaraan dong. Iya, gitu. Gua orangnya lebih suka kesetaraan. Gender gitu. Gue bingung nih kalau pembahasan kesetaraan gender. Emang iya. Ya, orang cewek bilang kesetaraan gender harus kerja begitu. Tapi kalau kesetaraan itu kan harus setara dalam hal apapun. Ya kan, bukan dengan kerjaan doang atau apapun gitu, emansipasi atau apapun, bukan. Kayak lu cuman berfokus kesetaraan karena untuk, gua nggak tahu ya, gua nggak tahu maksud dari itu tuh apa, gua nggak tahu, tapi kayak bingung aja gitu. Kalau menurut gue nih, kesetaraan Iya kesetaraan itu sesuai kemampuan lu. Bukan berarti lu harus sederajat, enggak. Kalau sesuai kemampuan lu segitu ya segitu. iya Sesuai posisi lu segitu ya segitu. iya benar, sesuai kemampuan. Tapi kebanyakan Menuntut kan. iya, wanita kebanyakan menuntut itu dalam hal artian kayak emansipasi, lagi-lagi ya kesetaraan gender gitu kan. Dari kemampuan itu yang sebenarnya laki-laki itu ditindas itu dengan apa, embel-embel kesetaraan gender. Padahal kalau misalkan kesetaraan kan nggak mungkin dalam kemampuan tentang pekerjaan aja, bisa aja emosional. Ya kan, emosional juga harus dong setara, ya kan. Kalau lu mau kemampuan kan juga kemampuan emosional lu kayak gimana nih, kemampuan emosional si pasangan itu kayak gimana, kayak gitu kan. Kalau misalkan wanita yang dia menuntut dengan embel kesetaraan gender saat si wanita emosi tentang apa yang tidak dia terima dari laki-laki itu, dia pasti marah dong. Kalau udah marah paling puncaknya apa sih? Kalau marah paling mukul, ya kan, atau enggak dia KDRT lah orang bisa bilang, kan cubit
giliran dibalas, ya kan? Itu kayak kayak nggak adil gitu, nggak adil buat sisi cowok gitu. Katanya kesetaraan gender, kalau emang mau ngomongin kesetaraan dalam hal apapun, kesetaraan kalau untuk kemampuan gitu. Kalau lu mukul cowok, kalau cowok itu dia tidak belajar tentang bagaimana dia apa namanya berperilaku kepada wanita, kan pasti kan dibalas, ya. Dia mukul satu, bisa cowok tuh bisa mukul langsung dua atau tiga kayak gitu kan. Setelah tersakiti kayak begitu, kita dituduh sebagai laki bahwa kita kekerasan, KDRT kayak gitu kan. Tadi mana letak kesetaraan gender kayak gitu. Berarti lu sebenarnya itu bukan kesetaraan, itu keegoisan. Iya. Ya, iya. Berarti kalau kayak gitu emang keegoisan, dengan cara membawa-bawa ke kesetaraan. Iya benar. Kan kalau kesetaraan itu bukan lu membahas tentang perempuan doang, laki-laki juga. Benar, kan yang tadi lu bilang bahwa apa namanya, kesetaraan itu kan kemampuan. Iya. Kan kemampuan dalam hal apapun itu. Tapi kan pada kenyataannya egois juga. Ya dalam tanda kutip. Tanda kutip kan egois juga wanita, sampai dia melakukan hal yang kayak gitu. Yang dibalas itu kan, dia nggak terima kayak gitu kan. Kalau bisa gitu juga. Tapi kan kalau itu nggak setara. Iya, berarti kesetaraan itu benar-benar nggak ada. Makanya kan di dalam agama itu kan mengajarkan bahwa wanita itu mulia, tapi wanita sendiri itu yang tidak mau dimuliakan. Makanya ada embel-embel yang kayak begitu, kesetaraan, tapi kita melihat lebih jauhnya. Kan kita harus mempertimbangkan efek baiknya apa, ya kan? Efek buruknya kayak gimana. Sama halnya kayak gini, kaum pelangi yang mengatasnamakan cinta, padahal itu salah, ya kan? Padahal itu udah salah banget, bertentangan banget dengan sifat naluri manusia, kan? Dengan embel-embel cinta, sama halnya kesetaraan begitu dengan embel-embel kesetaraan gender, padahal bukan kesetaraan gender, yang egois. Itu nggak bisa juga begitu, itu berarti bukan setara. Dan juga kalau dia LGBT itu bukan cinta juga, itu keegoisan lu aja sebagai manusia. Ya, jadi jangan seakan-akan semua itu karena ini lu nggak bisa mengataskan nama ini nggak bisa. Lu kesetaraan kan itu untuk umum, untuk bercinta itu untuk umum, bukan tentang lu doang. Iya benar begitu. Cuman kan gue cuma menganalogikan doang dari apa yang telah terjadi pada kasus apa pasangan gitu. Karena kan banyak di hukum kan KDRT bukan masalah wanita doang, laki-laki juga bisa merasakan bahwa lu di KDRT. Benar. Kan kekerasan dalam rumah tangga bukan perempuan doang, laki-laki juga. Dan pasti kalau laki-laki benar nggak mungkin dia berbuat KDRT. Kalau perempuan itu nggak mancing emosi pria, emosi laki-laki gitu loh. Makanya kan yang menyebabkan KDRT itu ya mungkin salah satu faktornya itu mancing. Kalau gua harus belajar tentang bagaimana mengontrol emosi. Kalau di dalam kesenian teater gitu kan ada yang disebut namanya emosi, takaran emosi. Jadi ada emosi 1, 2 sama kayak nada lagu gitu kan, do re mi fa sol la si do. Emosi juga ada kayak gitu. Nah di situ gue belajar tentang arti mengontrol emosi. Lu boleh marah, lu boleh nangis, lu boleh apapun itu dalam emosi kan, tapi sesuai kadar aja, nggak boleh berlebihan, iya secukupnya. Lu nangis boleh. Tapi kalau lu terus-terusan nangis dalam misalnya lu punya musibah, lu nangis meratapi kesedihan tuh nggak boleh, berlebihan nggak boleh. Sesuai takaran aja, sesuai lu harus mengontrol. Bahkan kalau lu udah dapat mengontrol emosi gitu ya, apapun itu masalahnya, apapun itu musibahnya, apapun itu persoalannya, lu lebih soft gitu, lebih tenang, lebih bukannya nggak ada emosi gitu ya, tapi lu lebih menenangkan diri lu. Jadi lu nggak ada rasa untuk sedih, lu nggak ada rasa untuk marah, lu nggak ada rasa untuk bukan nggak ada rasa sih. Dia ada, cuman nggak mau menunjukkan bahwa lu beremosi seperti itu, berekspresikan seperti itu. Lu mengontrol, bukan nggak ada rasa. Kalau lu bilang nggak ada rasa, iya itu salah.
mungkin anjing. Maksud gua tuh lebih berekspresi gitu, Iya. berekspresi nangis. Ini kan sesuatu yang gue luruskan sebenarnya. Bagus lu Bukannya gue, lu negatif. Ya udah lu besok investornya aja deh, jalan tol lurus semua tuh. Jalan tol nggak ada yang belok, jarang yang belok. Kalau belok bukan jalan tol. Nah, maksud lu mengekspresikannya itu. Tapi kalau lu udah misalnya lu udah tenang, ya, emang lu kelihatannya sedikit dilihat orang itu sedikit aneh karena lu nggak berekspresi soalnya itu lebih kayak gua Apaan? Terus aja ngomong. kalau misalnya ini kita naik ke Kupang gitu, lu naik ke wisatanya gitu atau apanya gitu, wahananya orang-orang secara umum Ya. mereka bakal teriak kan, Iya. bakal wah naik histeria, bakal wah gitu. Tapi ketika lu bisa mengontrol emosi, lu nggak ada untuk rasa untuk teriak gitu. Iya. Bahkan lu malah dibuat-buat kalau lu kayak gitu. Karena gua naik gitu kan, gua nggak ada untuk teriak, tenang aja. Karena Walaupun di dalamnya dikduk juga. Karena di situ buah dari lu mempelajari tentang mengontrol emosional dalam bentuk apapun, bahagia, rasa senang, kecewa, apapun itu yang berlebihan juga baik. Sama kayak lu senang, lu merasa senang, merasa bahagia, itu juga nggak boleh lu berlebihan. Gitu. Jadi harus sesuai dengan takaran. Jadi hidup itu seimbang. Gitu. Jadi saat kita udah kayak gitu, kita bisa tahu nih kondisi diri kita, ya kan? Saat kita sedih, oh ya udah, gue bisa bahagia. Saat kita bahagia, kita nggak perlu untuk berlebihan bahagia. Tuh, tahu-tahu takutnya langsung kesedih kayak gitu. Itu kan apa ya, dinamika kayak gitu kan, silih bergantinya. Cuman yang gue khawatirin itu ketika kita bisa mengontrol emosi, gue cuma khawatir ya nggak dipandang, lu bukan manusia umumnya gitu kan, karena lu udah bisa begitu, lu nggak, ketika misalnya lu kehilangan seseorang gitu, lu nggak nangis gitu, nggak, biasa aja, tenang. Bahkan ketika keluarga lu meninggal gitu ya, maaf ya, lu nggak nangis gitu, lu nggak sedih gitu. Nangis sih pasti, sedih sih pasti, tapi nggak berlebihan. Tapi gue sampai segitunya ya. Ya. Gue sampai segitunya gue ngeliat saudara gue atau siapa gitu, gue gak nangis sama sekali. Karena kalau secara keilmuan yang lain tuh ya, itu bukan milik lu kayak gitu, bukan kepemilikan, jadi ya nggak terlalu berlebihan juga kayak gitu. Ya, kayak gue lebih kayak ketika gue punya musibah atau punya masalah, gue tenang, terus gue pikirin memang gue harus selesaiin masalah ini, persoalan ini. Kalau gue beremosi yang berlebihan, otomatis otak gue nggak bekerja untuk berpikir. Iya. Yang ada gue hanya terbawa suasana. Tapi kalau gue coba untuk nggak berekspresi seperti itu, emosional gue kontrol, gue bisa berpikir untuk menyelesaikan masalah itu. Iya. Tapi lagi-lagi kita emang butuh pengekspresian gitu, walaupun kita tahu kita udah mengontrol itu, ya kan, tapi tetap secara kemanusiaan itu tuh kita tetap harus mengekspresikan walaupun kita udah tahu gitu, untuk kayak sekedar. Tapi kalau aku takutnya cuma jadi pembohongan diri gue aja kalau gue berekspresi seperti itu. Gue nggak mau bohongin diri gue, soalnya gue kalau gue nggak nangis gitu, daripada gue harus pura-pura nangis. Iya benar, tapi kan sesuatu itu tuh harus diekspresikan, walaupun emang lu nggak nangis nggak ini, tapi kan bukan ke situnya, tapi ke yang lu butuh kayak penenang juga sih, kayak ngobrol kayak begini sama teman gitu kan, lu butuh ekspresian, jadi lu benar-benar melepas dari apa yang sudah lu kontrol gitu. Jadi itu jadi semangat lu lagi gitu. Beda kalau ada orangnya lu baik banget, lu alay, itu yang bikin mental health kalau orang-orang sekarang. Iya sih, nggak bagus juga kalau lu udah seorang wah lu cengeng lu. Banyak kan kita menghakimi. Iya. Harusnya kan kalau kita apa sih namanya, kita ada temennya buat curhat buat ini, itu kita tuh harus mendengarkan gitu kan, lebih banyak mendengarkan. Sebenarnya orang-orang yang dia butuh curhat, dia butuh ini, yang butuh itu sebenarnya dia butuh didengarkan doang gitu.
gitu. Solusinya mungkin ketika dia merasa cukup untuk didengarkan, solusi itu bisa jadi bisa masuk gitu. Beda kan orang belum selesai dia dia apa sih namanya, dia ceritain, dia ekspresiin, tahu-tahu teman langsung ngasih solusi kayak gitu kan. Itu seolah-olah temennya itu yang bercerita tuh kayak ngepet ya temen gue anjing banget gitu kan. Seharusnya sebenarnya yang penting cuma dengerin doang gitu, dengerin dulu sampai dia benar-benar udah ngobrol, dengerin baru di situ lu mulai lu kasih solusi kayak gitu. Bukan hakim kayak lu baik banget tuh gitu doang nangis begini gini gini gitu, laki-laki gini gini ya Allah gitu kan. Banyak kayak gitu ya. Itu kebanyakan anak-anak muda sekarang tuh banyak 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 mental health yang seharusnya tuh kita itu sama-sama menjaga gitu. Kita manusia juga, kita harus merasakan manusia itu sendiri kayak gitu. Seolah-olah manusia itu ya diri kita kayak gitu, yang butuh ekspresian semuanya kayak gitu. Banyak orang masa itu urusan sama gue kayak gitu, padahal kan teman sendiri, sahabat sendiri, tokoh sendiri gitu. Jadi kita berguna juga. Itu bukan teman doang sih yang bisa menjadi mental seseorang. Bahkan di media sosial pun sekarang kayak gitu, kayak misalnya protes-protes yang menyedihkan, protes-protes yang bikin vlog seseorang. Jadi sebenarnya itu orang banyak yang salah dalam mengekspresikan kesedihannya atau kegalauan yang sedang dialami. Yang nambah dia bikin down dengan bikin inian gitu. Tapi mereka nyari sendiri untuk ngedon. Itu dia bingung kan, Suka kayak gitu. kayak gitu, Suka untuk mengedonkan dirinya sendiri. Suka. Yang sebenarnya itu kalau lu lagi galau, bukan coach yang galau anjing sebenarnya gitu. Coach yang galau itu sebenarnya bukan untuk jadi patokan lu tentang masalah kehidupan lu, Tapi bukan. sebagai pengingat mungkin. Bisa jadi kayak untuk kayak Padahal ini lu lagi gak galau, tapi lu baca gituan jadi galau. jadi galau. Itu jadi galau, itu jadi galau. Makanya ketika kita senang, maksudnya bukan senang sih, kayak lagi di bahagia, biasa-biasa atau lagi bahagia itu ya, ketika lu lagi bahagia lu harus mempertahankan kebahagiaan lu itu dengan cara apa sih? Dengan cara ya lu jangan dengerin coach yang galau atau lagu-lagu yang galau gitu kayak gitu. Nah kalau lu lagi galau, jangan lu dengerin coach yang galau, coach yang membangun kayak motivasi apapun itu kayak gitu, kayak ya apapun lah gitu. Kan tapi kan sekarang gini dah, tanpa lu sadarin kalau lu lagi scroll gitu kan. Seru juga. Tapi kan kalau lagi scroll kan itu nggak tahu tiba-tiba muncul aja sendiri. Nah kalau itu kan sebenarnya lu menarik apa ya, lu menarik apa yang lu tarik dari yang lu rasain. Itu algoritma, kalau orang bilang algoritma sosmed itu sebenarnya kata-kata algoritma sebenarnya udah ada sih ya gitu kan. Sebenarnya itu ya sesuai juga dengan diri manusia sendiri gitu. Kalau lu menarik apa yang lu pikirkan gitu kan, misalkan di dalam hati lu atau suasana lu sedang kayak menginginkan sesuatu kayak makanan atau kesuksesan atau lu lagi merasa sedih, itu secara nggak sadar itu menarik lu juga gitu, kayak hukum tarik menarik gitu, hukum tarik menarik gitu. Jadi ya sesuai gitu kan, kok bisa kayak gini ya, mungkin suasana hati lu lagi galau, lu masih belum terima atau apapun gitu, makanya FVP-nya begitu kayak gitu. Ntar seolah-olah kayak oh iya anjing bener juga atau galau kayak gitu banyak kan. Sekarang kan banyak banget yang tentang bad boy, sad boy kan. Bahkan gue bingung ya mana zaman sekarang ya. Padahal kita masih muda juga ya, tapi gue bingung aja gitu. Mana zaman sekarang kalau apalagi buat perempuan yang
kenapa sih lo harus suka sama si boy atau bad boy yang padahal dia udah ada kata-kata bad boy gitu, kenapa lo harus suka sama bad boy padahal udah ada lu sebenarnya mencari pasangan yang terbaik, kenapa lu harus suka sama bad boy? Itu dia yang tadi gue bilang, tarik menarik, hukum tarik menarik yang Berarti tanpa disadari perempuan itu juga bad girl dong. iya, iya benar. Karena lu carinya yang bad juga. Iya, tapi dalam konotasi, bukan konotasi sih, kayak apa ya, dia misalkan apa tuh, dia pengen yang terbaik, ini cuman apa sih namanya, pengelabuan doang gitu. Kayak pengelabuan doang, padahal mah dia sedang menutupi apa yang sebenarnya diinginkan gitu, dengan bad boy lah gitu. Ya yang tadi lo bilang berarti dia grill apa ya? Bad girl. Bad grill kayak gitu ya, berarti di dalam kehidupannya dia menarik kayak begitu, dia sedang menarik kayak begitu. Tapi mungkin ya hukuman kita kan negatif ketemu negatif jadi positif. Iya, kalau bisa secara keilmuan kebahas tentang negatif ketemu negatif itu positif, ya itu lagi-lagi Tapi ya. kalau negatif ketemu negatif makin negatif gimana nih? Berarti kan itu kan apa ya? Kata berarti kan itu cuma dua tempat. Kebanyakan kan kalau misalkan lo bukannya lo bang tempat baterai itu untuk disusun itu kan nggak mungkin negatif ketemu negatif kan, negatif ketemu positif baru bisa Iya. nyala kan Iya. kayak gitu. Iya baterai gitu ya. Iya baterai gitu sebenarnya itu. Untuk menyala bosku. Untuk menyala sebenarnya itu kayak apa ya, kalau negatif ketemu negatif jadi positif ya bisa kemana dulu arahnya kayak gitu. Misalkan lo diri lo misalkan negatif gitu kan, lo dipasangkan sesuai dengan kenegatifan diri lo kayak gitu. Dan itu bisa jadi positif kalau dia merubah kenegatifan itu jadi positif nyala kan, ya kan? Iya. Hidup kan sama kayak gitu, positif negatif kayak gitu. Tapi kan banyak pasangan yang misalnya nih si laki-lakinya udah positif tapi perempuannya tiba-tiba negatif gitu, dan banyak banget pasangan yang misalnya ini baik ini kurang baik Ya. disatuin, dan pada akhirnya yang di percintaannya itu malah jadi berantakan. Ya berantakan itu ya dia tidak mempelajari kenapa itu bisa terjadi, yang tadi kau bilang sesuai dengan tempat baterainya ya kan, positif negatif kayak gitu kan, ada kayak gitu yang pada ujungnya juga menyalanya itu sebenarnya. Kalau nyala itu kan aktif berarti kan, berarti kan hidup maksudnya lu bahagia, lu bisa seneng, tinggal tergantung lu mengarahkan itu kemana kayak gitu. Itu juga sebenarnya sebagai pelengkap sih, nggak harus melulu lo jadi lo positif bikin lo positif kayak gitu. Itu nggak melulu sih, kayak kehidupan itu berwarna, saling mewarnai. Kadang suka apa sih namanya, Seni banget. gue nggak tahu seni, gue nggak pelajarin seni tapi dia bisa menilai gue seni. Karya lu apa ya, karya gue untuk diri gue sendiri. Tapi seorang seniman harus ada karya. Ya benar, tapi kan nggak melulu harus di. Enggak sih, sebenarnya pengkaryaan itu lebih kayak untuk menunjukkan eksistensi juga, karena udah mau Subuh bukan mau subuh sih, biasa di sini ada tahrim kalau apa mau sahur kayak gitu. jadi see you next time. Oke, see you next time, bye.